Halo teman-teman, selamat pagi. Perkenalkan saya Sinta Kartika Widiwati dari Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada. Pada hari ini saya akan berbagi sedikit mengenai psychological first aid atau bantuan pertama untuk penanganan psikologis. Sebelumnya saya izin share screen dulu. Oke, jadi hari ini kita akan berbagi sedikit tentang psychological first aid atau pertolongan pertama psikologis. Nanti pembahasannya terkait dengan definisi dan cara dalam memberikan pertolongan pertama psikologis bagi individu dengan gangguan mental. Materi ini disusun untuk kelas kesehatan mental untuk program KKN. Oke, yang pertama, apa itu PFA atau Psychological First Aid? Jadi PFA adalah rangkaian perlakuan yang ditujukan untuk mengurangi tingkat stres setelah terjadinya kejadian traumatik atau stresor yang menekan. Nah, tujuannya adalah agar tidak muncul dampak-dampak negatif yang berpotensi muncul ketika adanya stresor yang menekan ataupun kejadian traumatik yang tiba-tiba. Misalnya adalah bencana alam ataupun kehilangan yang sangat mendalam bagi seseorang. Tujuan dari PFA ini ada beberapa. Yang pertama yaitu memberikan perhatian kepada klien ataupun kepada individu yang saat itu yang sedang mengalami stresor ataupun tekanan yang menekan. Yang kedua, membuat individu merasa aman dan nyaman. Yang ketiga, melatih individu untuk melakukan strategi coping atau strategi penyelesaian masalah ketika dihadapkan pada stresor yang menekan ataupun kejadian traumatik. Yang keempat, pertolongan pertama sebelum mendapatkan penanganan dari profesional seperti psikolog dan juga psikiater. Sehingga PFA ini bisa dilakukan oleh siapa aja tanpa latar belakang tenaga profesional seperti psikolog dan psikiater. Jadi untuk individu-individu yang misalnya ada di lingkungan yang sedang mengalami bencana alam, itu boleh memberikan PFA kepada klien ataupun kepada individu yang membutuhkan. Selanjutnya, membantu menghadapi stres atau situasi yang tidak nyaman, dan selanjutnya yang terakhir melakukan promosi kesehatan mental. Nah, siapa saja yang harus mendapatkan PFA? Yaitu individu-individu yang baru saja mengalami kejadian mendadak atau peristiwa stres yang cukup serius dan traumatik saat itu. Contohnya tadi bencana alam ataupun kehilangan individu yang sangat mendalam bagi seseorang. Dan hal ini bisa diberikan kepada anak-anak maupun dewasa, dapat diberikan kepada individu maupun kelompok, menyesuaikan dengan situasi dan kondisi ketika stres atau kejadian traumatik itu berlangsung. Apa saja karakteristik dari PFA? Yang pertama, praktis, tidak memaksa, bertujuan untuk mengetahui kondisi dan kebutuhan individu. Nah, setelah kita tahu kondisi dan kebutuhan individu pada saat itu, baru kita akan membantu individu tersebut untuk dirujuk ke tenaga profesional. Kemudian yang kedua, mendengarkan dan membuat suasana nyaman dan menenangkan. Yang ketiga, membantu individu untuk memperoleh kebutuhan dasar, contohnya keamanan dan dukungan. Keamanan ini maksudnya adalah keamanan secara fisik maupun mental, dan juga dukungan untuk menghadapi situasi yang menekan atau stresor yang mendadak. Selanjutnya, PFA dapat dilakukan oleh semua orang, jadi tidak harus tenaga medis ataupun profesional. Kapan sebaiknya melakukan PFA? Selama seseorang mengalami kejadian pertama dengan situasi krisis atau bencana. Jadi, ini biasanya PFA ini memang dilakukan untuk korban-korban atau klien-klien yang mengalami bencana alam ataupun kehilangan orang yang sangat serius ataupun sangat mendalam bagi individu. Dapat dilakukan setelah kejadian secara langsung, beberapa hari setelah kejadian tersebut, ataupun beberapa minggu setelahnya. Yang terpenting, PFA harus dilakukan ketika situasi dan kondisinya itu sedang benar-benar dibutuhkan oleh individu sebelum individu tersebut dirujuk ke tenaga profesional. Nah, apa yang harus dilakukan ataupun dihindari selama kita melakukan PFA kepada individu ataupun kepada klien? Yang harus dilakukan ketika kita melakukan PFA atau menerapkan PFA pada klien atau pada individu yang membutuhkan adalah menunjukkan sikap jujur, apa adanya, dan dapat dipercaya. Lalu kita harus menyingkirkan segala macam prasangka meskipun bahkan ketika perilaku individu tersebut tidak sesuai dengan apa yang kita bayangkan. Yang kedua, kita harus menghargai setiap keputusan yang diambil oleh individu yang kita beri PFA. Jadi kita tidak boleh mengatur ataupun memberikan arahan yang terlalu direktif kepada individu atau klien yang saat itu membutuhkan bantuan. Kemudian kita harus menghormati privasi dari individu itu dan juga jaga kerahasiaan cerita ataupun data partisipan ataupun klien. Lalu kita juga harus mencari tempat yang tenang dan berusaha bersikap sabar dan tenang untuk menghadapi klien atau individu yang sedang berada pada situasi yang tidak stabil. Kemudian kita juga harus memberitahu kepada individu bahwa kita mendengarkan. Hal ini bisa dilakukan dengan kita menganggukkan kepala atau kita menanggapi secara nonverbal. Misalnya mengucapkan atau ya gitu ketika individu atau klien sedang menceritakan permasalahannya. Kemudian memberikan informasi dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Karena perlu diingat bahwa PFA ini bisa diberikan oleh siapa saja, tidak harus tenaga medis atau profesional, sehingga kata-kata yang disampaikan pun harus mudah dimengerti oleh klien yang membutuhkan bantuan pada saat itu. Nah, lalu apa yang harus dihindari ketika kita melakukan atau menerapkan PFA? Yang pertama yaitu memaksa individu untuk bercerita dan menginterupsi. Jadi meskipun individu atau klien yang ada di lingkungan yang sangat membutuhkan bantuan untuk dilakukan PFA, tetapi ketika individu itu tidak berminat ataupun tidak mau ataupun merasa masih tertutup dengan orang yang akan memberikan PFA, maka kita tidak boleh memaksa individu untuk bercerita. Yang kedua, memberikan kontak fisik kecuali diizinkan atau diminta oleh individu, misalnya memeluk, itu ketika individu atau klien itu tidak mengizinkan atau tidak meminta, maka kita tidak boleh untuk melakukan kontak fisik secara langsung. Dan yang ketiga, menghakimi apa yang telah mereka lakukan.
Selanjutnya membandingkan situasi individu dan juga memberikan janji atau harapan palsu. Kemudian menggunakan istilah gila atau istilah negatif lainnya ketika individu menghadapi situasi atau periode stres ataupun situasi traumatik pada saat itu. Kemudian mengecilkan perasaan atau permasalahan yang diungkapkan individu karena pada dasarnya setiap individu memiliki ketahanan mental yang berbeda-beda sehingga setiap individu yang akan memberikan PFA tidak boleh mengecilkan perasaan atau permasalahan yang dialami. Nah, lalu langkah PFA berdasarkan kondisi psikologisnya. Yang pertama itu ada eustress atau kondisi stres yang baik. Biasanya eustress ini adalah kelompok individu yang terdampak situasi yang traumatik tetapi masih baik-baik saja. Biasanya mereka mengalami kesedihan, namun semua fungsinya seperti fungsi emosi, sosial, kognitif, dan biologis itu masih dalam keadaan baik-baik saja. Kemudian yang harus dilakukan pada kelompok yang mengalami kondisi stres eustress ini adalah kelompok ini bisa dijadikan partner untuk bersama-sama melakukan pendampingan pada kelompok terdampak yang lebih membutuhkan pendampingan atau yang mengalami kondisi stres yang negatif. Karena pada dasarnya individu-individu yang berada pada kondisi eustress atau stres yang baik ini cenderung memiliki kondisi mental yang lebih stabil. Yang kedua, distress atau kondisi stres yang kurang baik. Nah, biasanya pada kelompok ini kondisinya memang masih terlihat baik-baik saja, mereka belum menunjukkan ketidakberdayaan, namun mereka lebih membutuhkan bantuan secara materi. Nah, kalau kita nggak berhati-hati atau kalau tidak segera diberikan bantuan, maka kelompok dengan kondisi ini akan mengalami tekanan yang terus-menerus dapat meningkat menjadi kondisi disfungsi. Nah, di sini biasanya fungsi kognitif dari individu atau kelompok yang mengalami kondisi stres, fungsi kognitifnya akan terlihat kebingungan sementara, kemudian konsentrasinya menurun, lelah berpikir dan juga jenuh, kejadian buruk yang terjadi terus berulang di pikiran, kemudian mengalami mimpi buruk. Fungsi emosinya biasanya mulai sedikit banyak juga terganggu seperti mengalami ketakutan, kesedihan yang berlebih, mudah marah, emosi naik turun, dan juga merasa kehilangan. Pada kelompok yang atau individu yang mengalami kondisi distress atau stres yang kurang baik ini, cenderung untuk diperhatikan dan juga dipantau secara terus-menerus dan diberikan bantuan medis oleh tenaga profesional. Kemudian untuk kelompok atau individu yang mengalami kondisi stres ataupun merespon kondisi traumatik dengan situasi disfungsi atau tidak berdaya, ini kondisi ini atau kelompok individu atau kelompok yang ada di kondisi disfungsi ini, mereka biasanya sudah menunjukkan kondisi yang tidak berdaya, terdampak dan biasanya merasakan ketidakberdayaan yang berlebih dibandingkan kelompok yang mengalami eustress ataupun distress. Biasanya individu atau kelompok yang mengalami disfungsi ini merasa sangat sedih, tidak mampu untuk melakukan fungsi-fungsi pada umumnya, seperti fungsi sosial, emosi, kognitif, biologis, dan biasanya mengalami masalah-masalah tertentu. Pada kondisi ini, individu atau kelompok sudah membutuhkan pendampingan dan dukungan psikologis oleh tenaga profesional. Biasanya fungsi kognitif pada individu yang mengalami disfungsi ini, yaitu bingung yang tidak wajar, hilang harapan, dan juga ada pikiran untuk mengakhiri hidup. Lalu untuk fungsi emosi, sudah mengalami serangan panik, depresi, ekspresi mati rasa, dan juga gejala trauma. Kelompok ini menjadi prioritas utama untuk didampingi dan mendapatkan dukungan psikologis, dan bantuan medis dan lainnya juga seharusnya ada dalam area koordinasi. Pada fungsi tingkah laku, biasanya melakukan perilaku berulang yang tidak produktif, menghindari tempat atau hal yang terkait dengan kondisi krisis yang terjadi. Misalnya ketika bencana alam seperti gempa, maka fungsi tingkah lakunya akan sangat menghindari tempat-tempat ataupun situasi yang terkait dengan gempa. Tertutup dengan orang lain, impulsif, dan biasanya juga mengarah pada penyalahgunaan obat. Untuk fungsi spiritual yaitu berhenti untuk percaya kepada orang lain ataupun orang-orang yang di sekitarnya, kemudian juga mempertanyakan keyakinan atau keadilan Tuhan. Untuk fungsi fisik biasanya ada perubahan pada fungsi jantung, ketidaksadaran, kemudian ada bagian fisik yang mati rasa dan mulai merasakan sakit-sakit lain seperti sakit perut, pusing kepala dan lain-lain. Kemudian untuk contoh pembicaraan antar individu mengenai reaksi fisik dan emosi. Dalam situasi PFA, karena siapa saja bisa memberikan, tidak harus tenaga medis atau tenaga profesional, tetapi tetap ada beberapa aturan-aturan atau proses pembicaraan yang disarankan ketika melakukan PFA. Misalnya ketika kita ingin menanyakan tentang reaksi fisik yang dialami oleh individu, itu lebih baik disarankan untuk mempertanyakan reaksi fisiknya dulu daripada reaksi emosinya. Seperti misalnya apa yang sedang kamu rasakan ataupun apakah kamu merasa tegang. Yang kedua, karena reaksi yang dialami tiap individu itu bisa berbeda-beda tergantung ketahanan mental setiap individu, maka terkadang akan sulit bagi mereka untuk mengemukakan perasaannya. Oleh karena itu, contohnya yaitu kita bisa memberikan kata-kata yang menunjukkan contoh dari perasaan seperti apa yang perlu mereka ungkapkan. Misalnya, reaksi tiap orang terhadap suatu permasalahan itu bisa berbeda-beda, nggak ada yang benar dan juga salah. Beberapa bisa saja merasa sedih dan beberapa lainnya bisa juga merasa mual dan tegang. Nah, sekarang apa yang kamu rasakan? Jadi mereka akan di-guide dulu dan diberikan contoh seperti apa perasaan ataupun situasi yang sebenarnya perlu mereka ceritakan ke orang lain. Kemudian contoh pemberian informasi dasar mengenai strategi coping atau strategi untuk menyelesaikan masalah atau menenangkan diri pada saat itu. Yang adaptif, contohnya misalnya berbicara pada seseorang tentang masalah yang dihadapi, entah itu teman, guru, konselor, ataupun orang tua. Lalu mencari bantuan atau informasi yang dibutuhkan.
Istirahat, makan, dan berolahraga dengan cukup, melakukan aktivitas positif yang dapat mengalihkan pikiran, seperti menulis, menggambar, membaca buku, mendengarkan musik, beribadah, dan berdoa. Kemudian tindakan yang maladaptif atau yang tidak disarankan untuk dilakukan adalah menonton TV atau bermain game terlalu lama, tidak lagi beraktivitas dan bermalas-malasan, mengisolasi diri dari keluarga atau teman, dan juga bekerja terlalu lama. Lalu yang adaptif lainnya yaitu berusaha untuk mempertahankan jadwal sehari-hari dengan teratur, meyakinkan diri sendiri bahwa normal untuk merasa kesal atau tidak enak selama beberapa saat, beristirahat sejenak, melakukan relaksasi, dan fokus melakukan hal-hal praktis yang dapat membuat individu merasa lebih baik. Maladaptifnya yaitu memelihara kemarahan, menyalahkan diri sendiri secara berlebihan, mengonsumsi obat-obatan terlarang atau minuman beralkohol, dan melakukan hal-hal yang berbahaya. Untuk menjadi baik-baik saja, itu butuh waktu, dan meminta bantuan adalah salah satu langkah terdekatnya. Terima kasih, semoga bermanfaat.